Oke, kawan-kawan masih ada, sudah ada ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya rekan-rekan sekalian? Alhamdulillah sehat Pak, baik Pak. Baik. Sudah pada hadir semua belum ini kira-kira? Tadi sesuai kesepakatan kita berjumpa di sore hari ini untuk melanjutkan sesi rukol sesi yang kedua ya Bapak Ibu di modul 1.1. Apakah teman-temannya sudah hadir semua? Coba dicek Bapak Ibu. Sudah Pak, sudah hadir Sudah semua. Pak. Ya, saya lihat Bapak pengajar praktiknya sudah duluan datang ini ya. Terima kasih Pak Randi dari Pagar Alam yang sudah membersamai rekan-rekan CGP. Alhamdulillah sudah hadir semua ya teman-teman dari Pagar Alam ya Pak ya. Bu Mutmainah, bagaimana teman-teman dari Oku Selatan sudah hadir ya hari ini? Sudah hadir Pak, siap. Kelas kita berisi 15 orang ya. Oke. Iya. Ya, 16 bersama PP-nya. Oke, Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali. Pada hari ini sesi kedua ruang kolaborasi modul 1.1. Sebelum kita mulai, bagaimana Bapak Ibu nih, sambil kita ingat-ingat kabarnya gimana nih? Ada Bapak Ibu pengajar praktiknya mau bercerita kan sudah mau pendampingan ini bagaimana kira-kira? Pak sudah siap kira-kira pendampingan Bapak Ibu? Siap Pak. Pendampingan sudah siap. Ya. Alhamdulillah ya. Oke. Semoga begitu juga Bapak Ibu CGP hebat mempersiapkan segala agenda kegiatannya. Selain itu yang terpenting saya ingatkan untuk mengatur waktunya itu ya. Silakan janjian nanti sama PP-nya. Oke, sebelum kita mulai, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu di antaranya pimpin berdoa. Ya, baik Bapak Ya, Ibu, Pak Randi, sebelum kita mulai sesi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Oke, terima kasih Pak Randi yang sudah memimpin doa pada sore hari ini. Semoga apa yang kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini kita akan melanjutkan kegiatan ruang kolaborasi sesi kedua. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan dulu. Saya izin share screen dulu ya. Saya menyampaikan apa yang menjadi agenda kita. Di sebelumnya biar lebih terarah kegiatan kita pada hari ini. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya? Oke, terima kasih. Oke, modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sekarang sesi 2 kita akan mempresentasikan nanti ya dalam kegiatan ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang sudah kita laksanakan kemarin. Kita sudah membagi 2 kelompok. Nanti masing-masing kelompok melakukan presentasi untuk menyampaikan hasil diskusinya. Saat ini kita berada di pembukaan. Dalam kegiatan ini nanti tujuan yang kita harapkan Bapak Ibu CGP dapat mempresentasikan hasil diskusi penerapan KHD, kemudian yang lain masukan dari anggota kelompok yang berbeda tentang hasil diskusi sebagai masukan yang positif untuk rekan-rekan sekalian. Seperti itu Bapak Ibu. Kita sedang pembukaan. Sebelumnya kita akan ice breaking dulu nih ya, sore-sore.
Bagaimana Ibu? Bapak Ibu apa sudah nampak di sana? Atau belum Nampak, ya? Pak. Sepertinya saya terkendala masalah jaringan ini. Sambil kita tunggukan ya. Oke, ice breakingnya gini ya, ice breakingnya coba. Biar kita mengembalikan fokus kita karena sore ini kayaknya sudah banyak energi yang kita kuras sehingga kita butuh meningkatkan fokus kita. Gini, ice breakingnya silahkan temukan jawabannya ya Bapak Ibu sekalian. Saya akan memberikan clue. Clue-nya itu jika ada awal ada akhir gitu kan. Awal adalah akhir gitu ya. Awal adalah akhir. Yang pertama, jika saya teringat kata negara Jepang, jika Jepang adalah gajah, Korea adalah anoa, Arab itu adalah badak, maka Zimbabwe itu apa? Ulangi Pak. Ulangi Pak. Apakah suara saya jelas? Jelas, Jelas, tapi Pak. instruksinya tolong diulangi. Walet, Pak. Oh, gitu ya. Perintahnya. Zimbabwe. Clue-nya itu awal adalah akhir. Ya. Clue-nya itu awal adalah akhir. Jelas? Ya, jelas. Oke, jika Jepang adalah gajah, Korea adalah anoa, Arab adalah badak, maka Zimbabwe adalah Elang. Entok. Elang. Iya, langsung. Egel. Yang pertama jawab Ibu Ica ya. Iya, ternyata sudah lebih fokus untuk percobaan yang kedua ini ya. Ya ada elang tadi ya, boleh elang, entok juga boleh gitu ya. Oke, butuh lagi atau sudah siap kira-kira? Saya belum nyambung. Oh, belum nyambung. Ibu Mita nanti ini minta tipsnya sama Ibu Ica ya. Coba gimana latihan lagi coba. Oke, sekali lagi. Kita dalam negeri aja deh, dalam negeri ya. Kita di dalam negeri. Masih clue-nya masih yang sama, biar menyambung ya, biar Ibu Mita nanti bisa menyambung. Clue-nya sama. Jika awal adalah akhir. Halo, siap? Ya, siap, Pak. Siap, Pak, siap. Apakah siap Bapak Ibu? Siap. Ya. Siap Bapak. Oke, suara saya jelas terdengar, jelas ya? Jelas Bapak. Jelas, Pak. Oke. Kita jalan-jalan di dalam negeri aja deh gitu ya. Awal adalah akhir. Jika Aceh adalah harimau, Lampung adalah gajah, Kalimantan adalah nyamuk, Hilang sinyalnya kayaknya nih. Maka apa Pak pertanyaannya, Pak? Ya, pertanyaan terakhirnya Terputus Pak. tadi, Pak. Adalah nyamuk. Tadi terputus tadi, Pak. ya. Aceh adalah harimau, Lampung adalah gajah, Kalimantan adalah nyamuk, maka Papua adalah Harimau. Anoa. Siapa hari? Anoman harimau. Anoa. Kan sudah ada di Sumatera tadi. Aceh. Saya angsa. Iya. Maka Pak, jika Papua Anoa, maka Sulawesi. Ikan. Iti. Ikan. Iya benar. Iti. Ibek. Ilang. Nanti kita lanjutkan. Ih, Bapak Ibu, ada nanti ular. kita persiapkan kembali untuk ice breaking berikutnya Bapak Ibu ya. Sudah nyambung, Pak. Oke, saya coba mungkin jaringannya sudah bagus, kita coba share screen terlebih dahulu. Apa yang menjadi agenda kita pada petang hari ini? Bapak Ibu, apakah sudah terlihat layar yang saya bagikan? Sudah, Sudah, Pak. Pak.
Ya, oke. Tadi kita sudah bersama-sama dalam kegiatan pembukaan. Semoga ini bisa meningkatkan fokus dan perhatian maupun minat dari Bapak Ibu sekalian sehingga bisa mendapatkan apa yang akan sama-sama kita bahas pada petang hari ini. Nanti dalam presentasi kegiatan intinya nanti presentasi Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan ya, satu kelompok presentasi, kemudian yang kelompok lain memberikan masukan berdasarkan presentasi kelompoknya. Kemudian saya ingatkan terlebih dahulu kesepakatan belajar kita. Ini kesepakatan belajar pertemuan sebelumnya. Saya konfirmasi apakah ada yang ingin ditambah atau punya pendapat yang lain tentang kesepakatan belajar kita, Bapak Ibu. Pak. Cukup, Pak. Cukup ya. Izinkan saya ingatkan kembali, saya bacakan supaya kita sama-sama aware dengan kesepakatan belajar kita. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada yang berbicara maka yang lain mendengarkan, kemudian berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, mindfulness ya. Kemudian mengikuti sesi dengan rasa yang gembira. Oke. Bapak Ibu, tiba saatnya presentasi kelompok pertama, kemudian kelompok yang kedua bersedia mendapatkan giliran berikutnya, dan sebelum tampil silakan berikan pendapatnya terhadap diskusi atau pemaparan dari kelompok satu. Ini silakan dalam kelompoknya tentukan siapa yang menjadi presenter, kemudian yang memberi tanggapan, siapa yang nanti yang bertanya, kemudian siapa yang akan menjawab. Tentu nanti bisa fleksibel ya, yang menjawab bisa siapa saja yang memiliki informasi yang lengkap. Kemudian siapkan satu orang juga sebagai note tulis yang untuk mencatat tanggapan positif selama jalannya diskusi ini. Seperti itu Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Cukup, Pak. Silakan. Apakah sudah ditentukan siapa yang akan bertugas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Semoga sudah ya. Sudah, Kemarin Pak. sudah disepakati seperti itu ya. Kemudian Ya, saya Pak. sampaikan terlebih dahulu selama diskusi kelompok, total waktu masing-masing kelompok ini 30 menit. Totalnya 30 menit, 15 menit untuk presentasi, kemudian nanti 8 menit untuk mendengarkan tanggapan dari kelompok yang mendengarkan gitu ya. Kemudian 7 menit untuk tanya jawab. Jika ada hal-hal yang perlu diskusikan lebih lanjut, nanti kita sepakati terlebih dahulu setelah kedua-duanya tampil seperti itu ya. Kalau masih ada waktu, kita diskusikan kembali untuk hal-hal yang lanjut. Seperti itu Bapak Ibu. Sebelum tampil, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup. Jelas, Cukup, Pak. Pak. Jelas. Sementara cukup, Pak. Jelas ya. Oke. Silakan dipersiapkan untuk kelompok 1 untuk mempersiapkan penampilannya, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Saya stop dulu supaya teman-teman bisa bergantian. Silakan kelompok 1 kemarin Ibu Mutmainah bersama rekan-rekan ya. Silakan Ibu. Iya, Pak. Dipersiapkan. Ya, Pak, terima kasih. Ya. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan diskusi kelompok kami yang sudah kami laksanakan. Izin Pak, kami akan share screen dulu. Ya, Sebentar ya Pak ya. Siap ya Ibu. Bapak Ibu, karena ini terkendala sinyal, silakan dari dari kawan yang lain yang bisa mengirim share screen hasil diskusi kita. Ini saya di sini tidak bisa mengeluarkan ini hasil diskusi kita. Bu Mita,
Bu Mita, kelompok 1 kan kemarin. Coba tolong Bu dikirim hasil diskusi kita yang sudah saya kirim lewat melalui link WA kemarin. Atau saya bacakan saja ya Pak ya. Saya bacakan saja hasil. Ya, baik. Terima kasih. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami yang terdiri dari saya, Bu Mita, dan Pak Randi. Jadi sosial kultural yang kami ambil di sini adalah tentang ngantak bakul atau ngantak penulung ya. Jadi sosial budaya ini adanya di daerah Oku Selatan, khususnya di daerah Ranau. Jadi ada tradisi menjelang kegiatan itu nayuh ngantak bakul atau ngantak penulung ya. Mungkin membawa bakul, membawa penolong ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi itu dibawa oleh kaum ibu, kemudian dibawa ke tempat orang sedekah atau hajatan. Isi bakul itu nanti dicatat. Kemudian ketika pulang nanti ibu-ibu ini diberikan timbal balik, yaitu berupa nasi atau kue gitu kan. Jadi keunikannya adalah di sini ini adanya rasa tolong menolong dan saling percaya di sosial kultural yang ada di daerah Ranau, seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian penerapan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bahwa dengan sosial kultural yang ada di daerah ini kita bisa menerapkan atau menyampaikan kepada lingkungan sekitar bahwa nilai-nilai sosial atau nilai-nilai kultural yang ada di daerah itu perlu kita lestarikan, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi salah satunya adalah menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan itu berarti menuntun kekuatan sosial kultural sebagai proses menebalkan kodrat siswa gitu kan. Jadi persemaian benih. Jadi Bapak Ibu bahwa sosial kultural yang ada di daerah ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mana bahwa gotong royong, kemudian tolong menolong, saling percaya itu bisa kita kembangkan sesuai dengan keadaan zaman di sekolah yang kita bisa terapkan di lingkungan sekitar atau di lingkungan sekolah. Misalnya untuk kegiatan di sekolah itu kita bisa kerja kelompok di kelas, kemudian kerja bakti di sekolah, kemudian membuat pojok baca di kelas, kemudian menjadi petugas upacara. Nah, jadi ini adalah penerapan yang bisa kita ambil dari sosial kultural yang ada di daerah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Artinya bahwa menurut Ki Hajar Dewantara adalah bahwa kita harus mengikuti kodrat zaman. Artinya bahwa dengan kodrat zaman ini bahwa kelestarian yang ada di lingkungan sekitar ini kita kembangkan, kemudian kita lestarikan kembali yang ada di sekolah itu, yang istilahnya tadi bahwa siswa itu harus melaksanakan itu sebagai penerapan di sekolah masing-masing, sehingga kultur yang ada tidak hilang begitu saja, disesuaikan dengan kodrat zaman yang ada sekarang. Seperti itu Pak, hasil diskusi kelompok kami dari tentang konteks sosial kultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembalikan ke rekan-rekan. Baik, kami dari kelompok 2 ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Tadi Ibu Munmaina mengatakan bahwa adanya berantal ya di situ ya. Nah, sangat iya Bu, menurut kami memang sudah selaras apa dengan yang diajarkan oleh filosofi KHD mengenai bahwa anak itu nanti akan terjaga kebahagiaan keselamatannya menuju anggota masyarakat. Nah, disinilah bahwa itu akan dia akan menjadi anggota masyarakat yang baik seperti itu. Ya, salah satu contohnya dengan berantal itu ya di tempat orang sedekah itu menandakan bahwa ada sebuah pendidikan kegotong royongan seperti itu, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Randi.
Silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapi dari Bagaimana Ibu Mutmainah? Iya Pak, sudah. Terima kasih jawaban Pak Randy luar biasa. Sudah sesuai dengan apa yang kami diskusikan di kelompok 1, seperti itu. Oke, ya terima kasih. Berikutnya kelompok 2 nanti setelah sudah menanggapi dan memberikan masukan kepada kelompok 1, kita terima kasih. Silakan nanti dicatat sebagai umpan balik positif untuk perkembangan dari apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan di kelompok 1 ya. Berikutnya kelompok 2. Kelompok 2 ini akan mempresentasikan juga nanti kelompok 1 yang memberi tanggapan. Oke Bapak Ibu, berakhirnya kelompok 2 tadi ketika sudah selesai memberikan masukan, akhirnya tibalah kita pada penghujung dari sesi ruang kolaborasi sesi kedua ini. Kita akan sedikit menguatkan, untuk saling menguatkan bahwasannya Bapak Ibu di setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia itu tentu memiliki nilai-nilai yang patut kita teladani, seperti itu. Sadar atau tidak sadar, nilai-nilai itu tentu sejalan dengan apa yang berlaku umum atau yang berlaku universal, sehingga dari semua kebiasaan, dari semua nilai yang diyakini oleh masyarakat setempat itu bisa menjadikan kita untuk belajar, sehingga dalam rangka sebagai anggota masyarakat seutuhnya, seperti itu. Anak-anak itu juga selama ini biasanya terkesampingkan, padahal kan anak itu adalah anak murid kita di sekolah, itu adalah bagian dari masyarakat. Kadang termarginalkan atau tidak terperhati, tidak mendapatkan perhatian yang lebih, seperti itu. Padahal mau tidak mau kelak anak itu akan menjadi anggota masyarakat di tempatnya dia tinggal. Dengan mengamati dan menemukan segala nilai-nilai ini, kita harapkan ke depannya kita lebih aware dengan perkembangan anak didik kita di sekolah, di Bapak Ibu sekalian bisa lebih peduli, dan lagi-lagi kita harus berfokus atau berorientasi kepada murid kita. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi? Karena tadi jaringan kita sempat keluar masuk ya, saya siapkan Padlet. Sebenarnya saya siapkan untuk refleksi kita, tapi nanti saya tunggu boleh sampai 15 menit setelah kita tutup ini. Silakan Bapak selesaikan, seperti itu ya Bapak Ibu. Link Padletnya saya kirim di chat room, boleh nanti ya. Saya juga terkendala di chat room, saya kirim di grup WA saja Bapak Ibu ya. Nanti Siap, bisa Bapak. di Siapa? ya. Halo Bapak Ibu. Ya Pak, kedengaran Ya, Pak Pak. suaranya. Sudah bisa Oke. diakses, Pak. Karena saya terganggu ini tidak bisa di chat, silakan lihat di grup WA. Nah, ini saya sudah bisa, alhamdulillah sudah bisa. Silakan link Padletnya dibuka, lalu nanti saya tunggu jawabannya dilengkapi 15 menit setelah kita selesai di room ini Bapak Ibu ya. Oke. Sebagai bagian akhir untuk mendokumentasikan kegiatan kita sebelum berdoa, nanti silakan berfoto dulu. Silakan Pak Randi siapkan kameranya ya, yang jaringannya bagus, kita berfoto sebelum berpisah dari sesi yang kedua ini. Silakan Pak Randi. Iya Pak. Oke, sudah Pak Randi? Ya, siapkan muka tercantiknya. Sudah Pak. Oke, terima kasih Pak Randi.
Baiklah rekan-rekan CGP maupun pengajar praktik yang luar biasa. Sebelum kita berpisah pada petang hari ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Salah satunya mungkin silakan Bapak Ibu. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa pada kegiatan berikutnya dan jangan lupa dalam di dunia, nomor 3 dalam banget. Pertama, nengok. Kolam renang ini berada di negara Belgia dan memiliki kedalaman 34 meter, cuy. Ular piton makan kecebong. Nonton, like dulu dong. Pada pertemuan berikutnya di modul 1 titik. Terima kasih Bapak Ibu ya. Selamat berjumpa kembali. Selamat istirahat. Ya, makasih Pak. Boleh izin Tung, live Pak? langsung foto Tung. Langsung foto Tung. Yang aku udah bisa screenshot, kenapa lah? Kameranya coba dibuka. Buka kameranya Bapak Ibu, coba dibuka terlebih dahulu. Ya Pak. Ya mungkin terkendala jaringan ya. Ini sudah boleh izin live belum Pak? Oke ya sudah. Terima kasih Ibu, silahkan. Sama-sama izin live ya Saya Pak. izinkan live. Ya makasih Pak. Ya, selamat. Terima kasih Pak. Oke, sampai jumpa kembali.